Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya dan bisa bekerja kembali. Ini tuh ada cerita Mbak TKW Singapura ya guys. Dimanapun kita berada, yang namanya utang piutang itu menjadikan putus silaturahim, bukannya berteman tapi malah menjadi musuh. Aku sendiri heran. Orang itu ditolong nggak terima kasih, tapi malah tega sama kita. Kayaknya utang itu memang harus dihapus ya guys ya, nggak boleh kita ini. Kecuali kita ini ikhlas membantu ya. Ya tidak sedikit sih, banyak, tapi nggak semua. Seperti itu ya guys. Ini ada cerita dari Mbak TKW Singapura. Mbak TKW Singapura ini kenal, maksudnya punya temen lah guys, punya temen yang sangat membutuhkan pertolongan. Mbaknya ini butuh duit, ya namanya juga butuh duit itu ya, kita punya temen ya kita pinjem ke temen gitu ya guys. Kita pinjem ke temen terus dikasih. Karena nggak inisiatif, nggak sesuai janji, mbaknya ini setelah pulang dari Singapura datang ke rumahnya untuk menagih hutang. Karena nggak sesuai janjinya gitu loh, janjinya itu udah kelewat batas, maksudnya udah kelewat yang sesuai dijanjikan itu tadi guys, sampai mbaknya ini pulang dan menagih ke rumahnya mbaknya yang punya utang itu tadi. Ya memang mbaknya kecewa karena belum ada uangnya, padahal mbaknya ini udah sangat butuh gitu ya. Namanya kita meminjamkan uang itu ya berharap uangnya kembali ke kita kembali ya guys, kembali lagi gitu loh. Walaupun nggak ada tambahan, setidaknya uangku kembali lagi. Kayak gitu guys, itu kan hak saya kan cuman meminjamkan berapa waktu saja. Dan mbaknya ini nggak sakit nggak apa, setelah nyampe rumah nggak lama kemudian mbaknya ini meninggal guys. Ya Allahu alam ya guys ya, kita nggak pernah tahu ya, kita bukan seuzon saja. Jadi apa ya, kayak kita ini kayak cari petaka buat diri kita sendiri gitu loh guys. Ya kita bukannya seuzon tapi kok ya nggak aneh juga. Kita ini nggak percaya mistis, tapi kita ini tahu kalau ada mistis itu tahu guys. Nah, ini hati-hati buat kita semua. Kita boleh berteman dengan siapapun, soal utang piutang itu kalau bisa jangan. Ya dibatasi lah. Sekiranya kalau nggak kembali itu kita nggak apa-apa. Gitu loh guys. Jangan lebih ke siapapun walaupun itu ke saudara sendiri ya guys. Jadi kita itu harus mandiri dan jangan berharap mengandalkan orang lain gitu. Kayaknya ya apalagi yang sama-sama Mbak TKW kayak gini, sama-sama kerja di luar negeri. Pinjem temennya gara-gara pengen beli, misalnya pengen bangun rumah. Nah, kurang duit pinjam dulu ke temennya, giliran bayar nggak punya duit. Ya kita itu harus mandiri. Gaji kita buat kebutuhan kita di sini, buat kebutuhan di rumah, sisanya baru buat beli sesuatu. Utang itu di tempatnya, di bank, di rentenir, pokoknya di tempatnya, jangan di sesama teman. Jadi memutuskan silaturahim, bukan niatnya membantu tapi malah jadi musuh kayak gitu guys. Jadi hindarilah dimanapun kita berada, soalnya udah banyak yang kejadian kayak gitu di Indonesia, nggak sama saudara, nggak sama orang lain, ya ujung-ujungnya ya kayak gitu tadi, memutuskan tali silaturahim. Seperti kejadian temanku yang di Hong Kong ini, niatnya membantu malah dia sendiri itu tidak baik-baik saja, sampai suaminya ikut habis-habisan membantunya. Jadi temanku ini ya punya teman lagi yang butuh duit nanti ya. Dan temanku ini cukup menjadi saksi utang bank guys, utang bank. Terus temanku dapat imbalan $500, sekitaran 1 juta duit Indo. Nggak taunya
Temanku ini cuma jadi saksi, tanda tangan juga jadi saksi. Yang utang yang sebenarnya itu malah orangnya kabur, nggak mau bayar, dan temanku yang jadi saksi ini yang ditagih bank. Mau nggak mau harus bayar karena udah menjadi saksi. Padahal dia cuma dikasih 500 sama temennya, karena kamu mau nemani saya jadi saksi, utang bank kamu kasih imbalan 500. Nah, dia itu nolong temennya sampai lunasi banknya itu sampai 3 tahun guys. Utangnya itu nggak sedikit, gaji itu sekitaran 4.000, dan per bulan yang dibayar itu sekitaran 6 ribuan, kan di atas gaji kita kan. Itu udah nggak masuk akal banget ya, sampai suaminya itu yang kerja di Singapura itu ikut membantu sampai biar cepet lunas. Itu jangka waktu 3 tahun itu nggak lama, padahal mbaknya ini punya 2 anak yang masih kecil-kecil di Indonesia yang dirawat sama orang tuanya ya guys. Terus suaminya ikut membantu sampai kalang kabut, maksudnya biar cepet lunas gitu loh. Banyak barang-barang Indonesia yang dijual buat nutup utang istrinya itu tadi guys. Dan akhirnya sampai banyak pikiran ya, banyak pikiran sampai suaminya itu meninggal. Dan mbaknya ini ternyata nggak lama kemudian tuh diinterminate sama majikannya, gara-gara ketahuan mengambil barang majikan kayak gitu. Akhirnya diinterminate, dipulangkan ke Indonesia. Ya jadi nggak karuan gitu loh guys ceritanya itu. Sampai sekarang ya mbaknya itu nggak bayar utang sama sekali, nggak ganti utang ke bank, ke mbaknya ini temennya yang jadi saksi itu tadi. Sangat tragis ya, maksudnya sangat tidak ada kata terima kasih. Semoga kejadian ini buat menginspirasi kita untuk lebih berhati-hati lagi ya guys.